Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6A dengan proyek akhir self-service SPBU Machine dengan anggotanya yaitu saya Muhammad Hadi dan teman-teman saya. Saya Ahmad Yanuar. Saya Marcella Sinentia Putri. Saya Rodrigo Gabriel. Kami akan menjelaskan tentang proyek akhir kami. Konten yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah latar belakang, yaitu topik yang mengangkat pembuatan sistem, implementasi yaitu pengaplikasian sistem, serta percobaan yaitu pengecekan sistem apakah masih berfungsi. Untuk pembahasan pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang kami membuat inovasi proyek ini adalah antrean SPBU yang panjang dan memakan waktu, serta jarak tempuh dari rumah ke SPBU yang jauh untuk beberapa daerah. Selanjutnya adalah implementasi. Jadi implementasi proyek kami ini dituliskan menggunakan kode VHDL dan menggunakan pendekatan finite state machine. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan self-service SPBU ini adalah sebuah text editor serta software untuk mengkompilasi dan mensimulasikannya dengan menggunakan software model sim. Baiklah, berikutnya adalah FSM. Nah, pada state diagram dapat dilihat, pertama mesin akan berada dalam keadaan ideal. Pada keadaan ini, mesin akan menunggu datangnya mobil yang mana datangnya mobil tersebut akan ditangkap oleh back sensor. Nah, terdapat dua sensor yaitu front sensor dan back sensor. Back sensor akan berfungsi untuk mendeteksi apabila mobil masuk, maka mesin akan masuk ke dalam keadaan aktif. Pada keadaan aktif, mesin memerlukan adanya input uang. Nah, input awal dari uang tersebut adalah in money 0, di mana bisa dikatakan balance pada mesin itu adalah 0. Nah, user dapat memasukkan dua tipe uang, yaitu uang 5.000 dan uang 10.000, di mana uang 5.000 akan bernilai 01 dan uang 10.000 akan bernilai 10. Masing-masing uang ini akan masuk ke dalam state masing-masing, di mana 5.000 akan masuk ke state money 5, in money 5, sedangkan 10.000 akan masuk ke in money 10, dan begitu seterusnya pada saat dimasukkan uang berikutnya. Semisal apabila sudah masuk, uang pertama yang dimasukkan adalah in money 10, yang dimasukkan adalah in money 10, maka dia akan langsung berada di pada state in money 10. Uang berikutnya yang dimasukkan, apabila yang dimasukkan adalah 5.000, maka dia akan berlanjut ke in money 15, dan apabila yang dimasukkan adalah 10.000, maka akan masuk langsung ke in-money 20. Nah, lalu input tersebut disesuaikan dengan seberapa banyak bensin yang ingin dibeli dan jenis minyak yang ingin dibeli sesuai dengan tabel list harga. Berikutnya, apabila setelah memasukkan jumlah uang yang cukup, dapat memilih jenis bensin yang diinginkan. Semisal 25.000, kita berada di pada in money 25.000, kita dapat memilih Pertalite dan Pertamax. Lalu apabila kita Pertalite, maka akan mendapatkan input fuel 0, dan apabila Pertamax akan mendapatkan input fuel itu 1. Pada ini sudah masuk akan mendapatkan harganya masing-masing. Semisal apabila ke Pertalite mungkin 25.000 itu akan mendapatkan 5 liter, dan pada Pertamax mungkin hanya akan mendapatkan 3 liter. Hanya akan mendapatkan 2 liter. Nah, pada berikutnya pada ini dapat lalu diteruskan ke arah size-nya masing-masing. Di sini apabila uang yang dimasukkan, semisal untuk Pertamax 2 liter itu hanya memerlukan 20.000, tapi tadi kita menggunakan uang 25.000, maka 5.000-nya tersebut tidak akan dikembalikan oleh program. Lalu apabila sudah memasuki state size, maka akan dikeluarkan fuel tersebut dan beserta struknya sesuai dengan jenis bensin yang dipilih. Lalu mesin akan berhenti, dan apabila mobil keluar dan mengaktifkan sensor depan, maka mesin akan melakukan restart
dan akan kembali ke mode ideal. Begitu kurang lebihnya state diagram. Berikutnya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode dari program SPBU Machine. Pertama, didefinisikan library yang menggunakan dalam program, serta definisi entity yaitu SPBU Machine, beserta port-port yang digunakan dalam program. Port-port terdiri dari port input serta port output. Port input terdiri dari input untuk clock dan reset, masing-masing sebanyak 1 bit, macam bensin yang akan dibeli, sebanyak 1 bit yang diberi nama VOA, banyaknya bensin yang dibeli, sebanyak 3 bit yang diberi nama size A, uang yang dimasukkan, sebanyak 2 bit yang di dalam port money, deteksi front sensor serta back sensor masing-masing 1 bit, serta variabel-variabel lain yang digunakan dalam program bertipe data in-out. Sementara itu, output yang digunakan yang pertama merupakan indikator bensin yang dikeluarkan, yang kedua berupa indikator pengeluaran stroke. Selanjutnya, terdapat arsitektur dari rangkaian yang disebut dengan Arch SPBU Machine. Kami mendefinisikan sebuah enum type untuk masing-masing state yang akan dilalui oleh program yang dinamakan machine state. Kemudian, terdapat variabel-variabel yang menyatakan present state serta next state dari program, dan terdapat juga variabel i yang berfungsi sebagai counter di dalam program. Program ini terdiri dari 2 proses yang berjalan secara bersamaan. Proses pertama cukup sederhana dan berfungsi untuk memajukan state program berdasarkan next state-nya ketika terjadi rising edge clock atau perubahan clock dari low ke high. Program ini juga berfungsi untuk menjadikan SPBU machine ke state idle ketika terjadi sebuah reset. Proses kedua berfungsi untuk menghandle logika dari program, sehingga sebagian besar kode program terdapat pada proses ini. Berikut merupakan kode untuk proses kedua. Seperti yang terlihat, kodenya cukup banyak, namun secara garis besar kode ini berjalan sesuai yang terdapat pada FSM dengan diawali dengan state idle. Proses akan menerima uang ketika back sensor diaktifkan dan akan memajukan state berdasarkan uang yang diterima. Cara program menghandle uang adalah dengan berbagai if statement yang selain memajukan state berdasarkan uang yang diterima, juga memengaruhi variabel-variabel seperti jenis bensin yang dikeluarkan atau berapa banyak bensin yang dikeluarkan sesuai input dari user. Kemudian saya akan melanjutkan ke kode yang menghandle setiap jenis bensin. Ketika program sampai pada state Pertalite atau Pertamax, yaitu jenis bensin yang digunakan dalam program memajukan state berdasarkan berapa banyak bensin yang akan dikeluarkan. Nah, berikut kode pengeluaran bensin. Untuk masing-masing step pengeluaran bensin, baik dari 1 liter hingga ke 5 liter, semuanya serupa. Yang berbeda antara semua state tersebut adalah kondisi di mana pengeluaran bensin harus berhenti. Kondisi tersebut berdasarkan variabel i yang ditambah dengan 1 pada setiap clock pada state yang bersangkutan. Asumsi yang kami gunakan dalam program adalah SPBU machine mengeluarkan 1 liter bensin pada setiap clock. Sehingga misalnya setelah 5 clock cycle, bensin yang dikeluarkan sebanyak 5 liter. Misalkan kita berada dalam state out 5 liter. State ini akan program akan tetap berada dalam state ini selama i tidak sama dengan 5. Apabila i sama dengan 5 setelah di-increment setiap clock, maka akan mengajukan state ke state stop. Nah, ketika program dalam stop state, maka program hanya akan berulang ketika front sensor diaktifkan. Selain itu, program akan tetap berada dalam stop state. Demikian penjelasan kode dari program. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan test bench untuk kode ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang test bench dari SPBU Machine. Nah, jadi SPBU Machine sendiri ini untuk pembuatnya kurang lebih sama seperti test bench pada umumnya.
kita akan membuat komponen dari entity pada kita membuat test bench dari entity. Nah, yang digunakan pada komponennya ya sesuai dengan port pada entity-nya. Namun yang membedakan dari test bench yang biasa adalah dikarenakan kita memiliki next state dan present state. Jika kita menggunakan test bench, dia tidak akan terdeteksi perubahannya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kami menggunakan solusi membuat variabel untuk menyimpan state-state yang nantinya berubah atau akan memberikan perubahan. Di sini ada money result, yaitu variabel yang akan menyimpan uang yang dipilih. 01 untuk 5.000, 10 untuk 10.000. Fuel result untuk pilihan dari fuel atau bensinnya, Pertamax atau Pertalite. Liter result adalah jumlah dari liter yang dipilih untuk bensin yang sudah dipilih atau based on fuel result di atas yang ini. Lalu counting stuff itu adalah bilangan bulat yang akan mewakilkan tiap liter yang keluar tiap rising edge clock. Selain itu, saya menggunakan clock pada bagian proses dengan maksimum clock max-nya itu menggunakan integer 10. Jadi dia akan membentuk 10 periode clock. Untuk unit under testingnya sendiri itu sama seperti komponen yang ada pada entity atau pada komponen. Ya, sama semua sampai struct. Untuk period count dan clock max itu akan menjadi penentu clocknya. Nah, di sini untuk testingnya sendiri saya akan menggunakan pertama reset 0 supaya mesinnya itu tidak berada pada posisi reset. Lalu back sensor 1 akan menandakan mobil masuk. Money 1 01 itu menandakan uang masuk. 00 artinya ketika uangnya 5.000 masuk, lalu nggak ada lagi uang yang masuk, sehingga proses ketika dia sudah memilih bensin akan dapat dilanjutkan gitu. Nah, oleh karena itu begini test bench-nya. Lalu kita langsung coba aja nih, kebetulan sih dia juga coba, terus kita coba. Oke. Nah, ini bentuknya. Mungkin akan saya coba restart kali ya, supaya hasilnya lebih oke. Jadi bagian project ini test bench, kita simulate CPU machine. Nah, kita langsung klik kanan, add wave, lalu kita run all, lalu kita zoom out. Ini adalah ketika dia memasukkan uang, lalu memilih banyak liter bensin. Ini counternya, kita nggak terlalu membutuhkan itu karena counternya itu dipakai hanya untuk clock. Maka dia keluar per liter 1, 2, 3, lalu 0 akan kembali stop seperti itu. Oke, sekian untuk test bench. Sekarang saya akan mensimulasikan kode keadilan yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat beberapa input yaitu fuel A, size A, money, front sensor, serta back sensor. Nah, kemudian ada dua output utama yaitu fuel dan struct, di mana fuel ini merupakan bensinnya dan struct ini adalah berupa struk pembelian. Nah, kemudian ada input dan output yaitu money result, fuel result, serta liter result. Dan yang terakhir juga ada counting stuff, di mana counting stuff ini bekerja sama seperti counter. Kemudian terdapat 3 buah signal, dan di sini ada signal PS, NS yang merepresentasikan present state serta next state. Kemudian I ini untuk sebagai counter saat bensin keluar. Kemudian terdapat clock dan reset untuk membantu kerja CPU machine ini. Nah, sekarang kita mulai simulasikan clocknya di force clock. Kemudian agar mesin ini jalan, maka resultnya di setelkan 0. Kemudian setelah keadaan idle,
Setelah keadaan ideal, jika terdapat mobil yang datang, maka back sensor ini akan bernilai 1. Nah, ketika back sensor bernilai 1, maka present state-nya, next state-nya itu adalah in money 0, di mana di sini pembeli dapat memasukkan uangnya. Nah, ketika pembeli menginput uang sebesar 01, di mana 01 itu adalah 5.000 dan 10 itu adalah 10.000. Ketika pembeli menginput 01, maka dia akan ke next step-nya 5.000. Nah, kemudian jika pembeli menginput lagi 10, yaitu 10.000, maka next step-nya adalah 15.000, karena tadi sudah menginput 5.000 ditambah dengan 10.000. Kemudian di sini setelah pembeli menginput uang, kemudian pembeli menginput jenis bensin. Nah, jenis bensin ini untuk 0 merupakan Pertalite dan 1 adalah Pertamax. Nah, jika pembeli menginput jenis bensin, maka money-nya itu akan 0 karena tidak ada uang lagi yang masuk. Nah, kemudian masuk ke next step Pertalite. Nah, di Pertalite ini user atau pembeli diminta untuk menginput ukuran dari bensin, yaitu di sini kalau Pertalite itu seharga 5.000 per liternya, berarti user membeli 3 liter. Maka diinput 011, yaitu dari bilangan biner 3. Kemudian setelah menginput 011, maka bensin akan keluar sebagai 0 out 3 liter. Kemudian terdapat counter yang dimana setiap satu counter ini atau satu clock ini bernilai 1 liter. Jadi kalau keluar 3 liter berarti terdapat 3 clock. Setelah bensin telah selesai dikeluarkan, maka akan masuk ke next step-nya, itu stop. Nah, di saat output itu dikeluarkan, maka coil itu bernilai 1 dan strap itu bernilai 1. Nah, kemudian saat keadaan stop, untuk mendeteksi bahwa mobil telah pergi, maka menggunakan front sensor. Jika front sensornya itu bernilai 1 dan back sensornya itu 0, maka next step-nya adalah keadaan ideal. Nah, kemudian untuk meresetnya lagi digunakan ininya 1. Oke, jadi rangkaian telah terreset. Ya, baiklah. Berikutnya adalah blok diagram. Pada blok diagram, sensor pada SPBU akan mendeteksi masuknya mobil sebagai input 1 yang akan menyalakan sensor mesin. Nah, sensor mesin yang aktif akan mengsortir uang yang masuk berupa input 5.000 ataupun 1.000, di mana 5.000 merupakan 01 dan 10.000 adalah 10. Pada state machine di sini terdapat input uang dan input clock serta restart. Restart dilakukan untuk mengosongkan kembali jumlah uang pada state machine, dan clock digunakan sebagai pemberian present state dan next state kepada uang yang telah masuk sehingga dapat diakumulasi. Nah, pada state machine apabila sudah terkumpul jumlah uang ataupun value ataupun balance pada state machine tersebut, maka dapat dilakukan pemilihan entah itu pada Pertalite ataupun Pertamax, di mana input tersebut Pertalite adalah 0 dan Pertamax adalah 1 kepada state bahan bakar. Nah, pada state bahan bakar setelah dipilih jumlah Pertalite dan Pertamax akan menyesuaikan dengan jumlah uang yang masuk sehingga dapat dipilih jumlah size dari bahan bakar yang ingin dikeluarkan kepada output tersebut. Outputnya akan berupa bahan bakar sesuai pemilihan dan jumlah yang telah ditentukan. Sekian, berikutnya dapat dilanjutkan. Berikutnya, terakhir juga, ini adalah berupa kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada proyek akhir dari mata kuliah Perancangan Sistem Digital,
Terdapat beberapa kesimpulan, yaitu berbagai pengaplikasian dan implementasi dari mata kuliah perancangan sistem digital itu sendiri. Nah, salah satunya itu merupakan self-service gas station. Pada sistem yang telah diberikan tadi, itu terdapat berbanyak implementasi dari materi yang telah kita pelajari dari mata kuliah maupun praktikum, berupa finite machine, flow data flow, behavior, looping, finite state machine, dan juga test bench. Nah, jadi self-service gas station itu ditujukan untuk mengurangi biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan pemberian gaji pada human resource, sehingga hanya memerlukan maintenance saja pada mesin tersebut. Nah, tetapi masih terdapat banyak kekurangan pada self-service gas station tersebut yang masih dapat dikembangkan. Kekurangan-kekurangan tadi itu salah satunya adalah, pertama, sistem pengembalian uang yang belum ada. Jadi apabila uang tersebut diberikan lebih, maka output tersebut tidak beserta uang kembalian. Berikutnya, itu terdapat variasi uang, di mana uang yang dapat diterima baru dua jenis uang kertas, yaitu berupa 5.000 dan 10.000. Terakhir itu juga berupa size dari bahan bakar, baru mendukung pembelian size 1 liter sampai 5 liter, yang mana pastinya sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Sepertinya cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 6A. Terima kasih atas perhatiannya.